Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan kisah-kisah legendaris penuh makna dari Nusantara. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Di ujung timur Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan bernama Blambangan. Kerajaan ini dikenal makmur dengan tanah subur dan hasil laut yang melimpah. Rakyat hidup tentram di bawah kepemimpinan seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Masyarakat bekerja sama tanpa memandang kasta, semua bahu-membahu demi kemakmuran negeri. Hutan yang rimbun, sungai yang jernih, dan udara sejuk membuat kehidupan terasa damai. Di antara gemuruh kehidupan rakyatnya, ada seorang patih setia bernama Patih Sidopekso yang terkenal jujur, berani, sekaligus setia kepada kerajaan. Ia tinggal bersama istrinya yang cantik bernama Sri Tanjung, seorang perempuan baik hati yang selalu mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Kehidupan Sidopekso bersama Sri Tanjung menjadi teladan di masyarakat. Mereka dikenal pasangan yang serasi. Sri Tanjung bukan hanya cantik parasnya, tetapi juga anggun tingkah lakunya, lembut budi bahasanya, serta cerdas dalam berpikir. Banyak rakyat mengagumi kesetiaan dan keanggunannya. Namun, kecantikan itu ternyata menimbulkan rasa iri sekaligus keinginan tersembunyi dari pihak lain. Dalam kehidupan kerajaan, rumor dan fitnah sering menjadi racun yang perlahan menyusup. Diam-diam, sang Raja Blambangan mulai memperhatikan kecantikan Sri Tanjung, meski ia berusaha menutupinya. Tatapan itu tak luput dari pengawasan Dayang dan para pejabat istana, hingga kabar pun berembus seperti angin yang tak bisa ditahan. Raja Blambangan dikenal arif dalam memimpin negeri, tetapi sebagai manusia ia tak luput dari godaan. Pesona Sri Tanjung membuat hatinya bergejolak. Semakin hari, keinginan untuk memiliki wanita itu makin sulit ia redam. Namun, ia juga sadar bahwa Sri Tanjung adalah istri patih yang sangat setia, yang sekaligus merupakan pejabat penting kerajaan. Pergulatan batin membuatnya gelisah. Hingga akhirnya, sebuah rencana busuk terbentuk dalam benaknya, bagaimana caranya menyingkirkan Sidopekso agar ia bisa mendekati Sri Tanjung. Pikiran itu ibarat api kecil yang dikipasi hingga membesar menjadi bara yang siap membakar ketentraman istana. Suatu malam, sang raja memanggil salah satu pejabat kepercayaannya. Ia berbisik tentang sebuah fitnah yang harus dijalankan untuk menjatuhkan Patih Sidopekso. Pejabat itu awalnya ragu, tetapi karena takut menolak perintah raja, ia akhirnya menyanggupi. Maka disusunlah sebuah cerita palsu, bahwa Sri Tanjung tidak setia kepada suaminya dan diam-diam memiliki hubungan terlarang. Fitnah itu ditiupkan perlahan, hingga akhirnya sampai ke telinga Patih Sidopekso. Hati yang selama ini penuh cinta, tiba-tiba goyah diterpa badai keraguan. Awalnya Sidopekso tidak percaya. Baginya, Sri Tanjung adalah wanita suci yang selalu setia. Namun, desas-desus itu datang dari berbagai arah, bahkan beberapa bukti palsu sengaja dibuat untuk memperkuat fitnah. Hatinya pun berperang. Cinta yang begitu besar bertabrakan dengan rasa curiga yang dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Sri Tanjung. Ia ingin mencari kebenaran, meski itu berarti harus menghancurkan ketentraman rumah tangganya sendiri. Seiring berjalannya waktu, bisikan fitnah tentang Sri Tanjung semakin merasuk ke hati Patih Sidopekso. Malam-malamnya tak lagi tenang, tidurnya gelisah, pikirannya dihantui rasa curiga. Di sisi lain, Sri Tanjung tetap setia melayani suami dengan penuh kasih sayang, tanpa mengetahui badai kecurigaan yang tengah mengguncang rumah tangganya. Sidopekso berusaha menahan diri, tetapi tatapan ragu seringkali tak bisa ia sembunyikan. Hatinya bergejolak,
Di satu sisi ia percaya pada cinta mereka, tetapi di sisi lain, bisikan jahat itu terus menuntunnya untuk meragukan. Suatu hari, saat senja merayap di langit kerajaan Blambangan, Sidopekso menatap Sri Tanjung dengan mata yang penuh pertanyaan. "Apakah engkau benar-benar setia padaku?" tanya Sidopekso dengan suara bergetar. Sri Tanjung terperanjat, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tidak pernah menyangka suami yang begitu ia cintai bisa meragukan kesetiaannya. Dengan air mata yang menetes, ia mencoba meyakinkan Sidopekso. Namun, semakin ia bersumpah, semakin hatinya terluka karena ternyata rasa percaya yang dulu kokoh, kini retak diterpa fitnah. Sri Tanjung akhirnya menyadari bahwa fitnah telah menguasai pikiran suaminya. Ia mencoba untuk tetap sabar, tetap tabah, meski hatinya hancur. Ia berharap suaminya bisa segera sadar dan kembali mempercayainya. Namun, Sidopekso yang diliputi amarah dan rasa kecewa justru semakin keras hatinya. Ia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran adalah dengan menguji istrinya dengan cara paling kejam, mengajaknya pergi jauh dari istana, ke sebuah hutan yang sepi, lalu memaksanya membuktikan kesucian. Malam itu, bulan purnama bersinar terang. Sidopekso dengan suara tegas memerintahkan Sri Tanjung untuk bersiap. Ia mengatakan ada perjalanan penting ke hulu sungai. Tanpa banyak tanya, Sri Tanjung menurut. Dalam hatinya ia masih berharap ini hanya salah paham yang bisa segera dijernihkan. Namun, langkah kaki mereka malam itu sesungguhnya sedang menapaki jalan menuju takdir tragis yang akan mengubah sejarah. Di dalam hati kecilnya, Sri Tanjung hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kebenaran segera terbuka. Ia yakin, kesetiaan dan kesuciannya akan terbukti pada waktunya. Namun, ia tak tahu bahwa ujian yang akan dihadapinya bukan hanya mempertaruhkan nyawa, melainkan juga akan meninggalkan jejak abadi yang kelak menjadi nama sebuah daerah, Banyuwangi. Perjalanan panjang membawa Sidopekso dan Sri Tanjung menuju sebuah sungai yang jernih di tengah hutan lebat. Suara gemericik air terdengar menenangkan, namun suasana hati mereka begitu mencekam. Sidopekso berhenti di tepi sungai, menatap istrinya dengan tatapan tajam. "Disinilah engkau akan membuktikan kesetiaanmu," katanya dingin. Sri Tanjung terkejut, wajahnya pucat. Ia mengerti maksud suaminya. Jika terbukti bersalah, nyawanya akan melayang di tempat itu juga. Dengan penuh ketenangan meski hati hancur, Sri Tanjung berkata lirih, "Aku tidak bersalah, aku tidak pernah mengkhianatimu. Jika engkau tidak percaya, maka biarlah aku bersumpah. Jika aku berbohong, biarlah tubuhku hancur, jiwaku terkutuk. Tapi jika aku benar, maka Tuhan akan menunjukkan tandanya." Kata-kata itu menggema di antara pepohonan hutan, menorehkan getaran yang dalam pada siapapun yang mendengar. Sidopekso tetap keras hati. Ia merasa sumpah itu hanyalah kata-kata belaka. Dengan pedang terhunus, ia bersiap menghabisi istrinya. Sri Tanjung menatapnya tanpa rasa takut, hanya dengan mata penuh cinta yang terluka. "Jika memang itu jalan yang engkau pilih, aku rela," ujarnya. Lalu ia melangkah masuk ke dalam sungai, merendam tubuhnya hingga air mencapai dada. Air jernih itu beriak, seolah menjadi saksi bisu tragedi cinta yang menyayat hati. Detik-detik mencekam itu akhirnya berakhir ketika pedang Sidopekso melayang, dan tubuh Sri Tanjung jatuh ke dalam aliran sungai. Darah segar perlahan bercampur dengan air, hanyut bersama arus. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Alih-alih berbau amis seperti darah pada umumnya, air sungai itu justru mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Wangi bunga menyebar ke seluruh hutan, membuat Sidopekso tertegun dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sidopekso terdiam,
pedangnya terlepas dari genggaman. Hatinya mulai diliputi rasa bersalah. Ia baru sadar, wanita yang ia cintai ternyata benar-benar suci, benar-benar setia. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sri Tanjung sudah pergi untuk selamanya, meninggalkan jejak keharuman yang abadi. Sungai itu kemudian dikenal oleh rakyat sekitar sebagai Banyuwangi, yang berarti air yang harum. Dari situlah asal-usul nama Banyuwangi lahir. Patih Sidopekso terduduk lemas di tepi sungai, menatap air yang kini dipenuhi keharuman bunga. Hatinya remuk. Air matanya jatuh bercampur dengan sungai yang masih menyisakan wangi Sri Tanjung. Ampunilah aku, istriku, aku telah dibutakan oleh fitnah, bisiknya lirih. Suasana hutan terasa begitu sunyi, hanya suara arus sungai yang terus mengalir membawa cerita duka. Kabar tentang wafatnya Sri Tanjung cepat menyebar ke seluruh penjuru Blambangan. Rakyat merasa kehilangan sosok perempuan yang penuh kebaikan itu. Banyak yang menangis dan mendoakan arwahnya. Namun, bersamaan dengan itu, rahasia fitnah pun perlahan terkuak. Para pejabat yang ikut menyebarkan kabar bohong mulai ketakutan, sebagian bahkan mengaku bahwa semua itu adalah rekayasa demi menuruti keinginan raja. Raja Blambangan, yang semula ingin memiliki Sri Tanjung, justru merasa hancur mendengar kabar kematiannya. Ia menyesal, tetapi keserakahannya telah menghancurkan segalanya. Kerajaan yang semula tentram kini dipenuhi rasa duka dan penyesalan. Rakyat mulai mempertanyakan kelayakan pemimpin mereka, karena akibat nafsu seorang raja, seorang wanita suci harus kehilangan nyawanya. Sidopekso sendiri tak sanggup lagi menatap rakyatnya. Ia merasa bersalah bukan hanya pada istrinya, tapi juga pada dirinya sendiri karena telah menjadi alat dari kebohongan. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana, mengembara tanpa tujuan, menanggung beban dosa yang tak akan pernah bisa ia tebus. Nama Sri Tanjung terus hidup dalam doa-doa rakyat yang setia mengingatnya sebagai wanita suci penuh kesetiaan. Sungai tempat Sri Tanjung wafat kemudian menjadi tempat ziarah. Rakyat percaya bahwa airnya membawa berkah, karena kesucian hati seorang wanita yang rela berkorban demi membuktikan kebenarannya. Nama Banyuwangi pun melekat, bukan hanya sebagai nama tempat, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan, pengorbanan, dan kebenaran yang tak bisa ditutupi oleh fitnah. Seiring berjalannya waktu, kisah tragis Sri Tanjung dan Patih Sidopekso diwariskan turun-temurun. Cerita itu tidak hanya menjadi pengingat tentang bahaya fitnah, tetapi juga tentang kesetiaan seorang istri yang rela berkorban demi kebenaran. Nama Banyuwangi terus dikenang, menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Setiap orang yang mendengar kisahnya, pasti merasakan getir sekaligus haru yang mendalam. Banyuwangi kemudian berkembang menjadi daerah yang indah, dengan laut biru yang memukau, gunung-gunung hijau menjulang, dan masyarakat yang ramah. Namun, di balik keindahan itu, selalu ada kisah sejarah yang melekat. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, fitnah, dan pengorbanan. Rakyat Banyuwangi menjadikannya pelajaran berharga. Jangan mudah percaya pada kabar burung, dan jangan biarkan fitnah menghancurkan hubungan yang suci. Setiap kali angin berhembus membawa aroma bunga di tepi sungai, masyarakat percaya bahwa itu adalah wangi Sri Tanjung yang masih menjaga tanah Banyuwangi. Mereka yakin, kesetiaan dan cintanya akan terus hidup selamanya. Kisah ini pun sering diceritakan kepada anak-anak, agar generasi muda selalu ingat bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap, meski tertutup oleh kebohongan. Legenda ini juga menjadi pengingat bagi para pemimpin agar tidak menggunakan kekuasaan untuk memenuhi nafsu pribadi. Karena keserakahan bisa membawa kehancuran, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Banyuwangi menjadi simbol bahwa sebuah nama bisa lahir dari air mata dan darah,
tetapi juga bisa menjadi cahaya pengingat yang tak pernah padam. Hingga kini, Banyuwangi tetap dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tetapi juga karena kisah legendaris di balik namanya. Sri Tanjung abadi dalam wangi air sungai yang harum, mengajarkan pada kita arti kesetiaan sejati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran akan selalu meninggalkan jejak, dan cinta sejati akan selalu harum, meski raga telah tiada.